Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman mahasiswa. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang dengan sekelompok orang atau komunikasi yang terjadi antara sekelompok orang dengan sekelompok orang pula dalam situasi tatap muka. Jadi, komunikasi kelompok ini bisa terjadi antara kita dengan kelompok orang lain atau kelompok kita dengan kelompok orang lain. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi seperti pada rapat, seperti pada briefing atau memberikan brainstorming mengenai ide kita kepada orang lain atau kelompok tertentu. Komunikasi kelompok kecil yang pertama. Komunikasi kelompok kecil ini terdiri atas beberapa orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada tujuan bersama dalam sebuah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok kecil ini adalah sekumpulan orang yang jumlahnya cukup kecil, memungkinkan semua anggota bisa berkomunikasi dengan mudah sebagai pengirim maupun penerima sebuah pesan. Kelompok kecil biasanya terdiri atas 5 atau 12 orang, dihubungkan satu sama lain dengan beberapa cara. Nah, di antara kelompok harus memiliki tujuan yang sama, jadi harus ada tujuan yang sama terkait apa yang dibicarakan, apa yang didiskusikan. Anggota kelompok harus dihubungkan oleh beberapa aturan dan struktur yang terorganisasi. Komunikasi kelompok kecil. Hal positif dari komunikasi kelompok kecil. Yang pertama adanya kontak pribadi. Yang kedua adanya umpan balik feedback secara langsung. Yang ketiga adalah suasana lingkungan berkomunikasi dapat terdeteksi. Jadi hal positif dari sebuah komunikasi kelompok kecil ini, kontak pribadi jelas membuat proses komunikasi semakin efektif. Umpan balik berjalan secara langsung, kita tidak ada delay pada saat melakukan komunikasi kelompok. Suasana lingkungan komunikasi juga dapat terdeteksi. Siapa yang tidak suka, siapa yang suka, siapa yang nyaman, siapa yang tidak nyaman, itu kelihatan pada saat komunikasi kelompok. Nah, hal negatif dari komunikasi kelompok kecil ini, yang pertama adalah kerangka rujukan komunikan tidak diketahui secara individu. Jadi, kerangka rujukannya apa itu nggak diketahui. Kita tidak bisa mendeteksi apa keinginannya, apa yang akan disampaikan. Yang kedua adalah kondisi fisik dan mental komunikan tidak pula diketahui secara individual. Terkadang mental dari komunikan kita tidak bisa diketahui secara pasti. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi kelompok kecil tatap muka. Yang pertama adalah adakan persiapan yang seksama dan teliti sebelum melakukan komunikasi. Bangkitkan perhatian sejak komunikasi dimulai. Pastikan mereka memperhatikan kita pada saat kita melakukan komunikasi di awal pembicaraan. Peliharalah kontak pribadi selama berkomunikasi. Tataplah wajah setiap orang yang kita ajak komunikasi. Ini penting dalam sebuah komunikasi. Tunjukkan diri sebagai komunikasi yang terpercaya. Siapkan data, jangan hanya berdasarkan opini. Kalau Anda belum memiliki kredibilitas, maka gunakan data, jangan hanya berdasarkan opini. Bicaralah dengan tegas, jelas, dan meyakinkan. Yang kelima adalah hormatilah kritik dari komunikan. Jangan pada saat ada orang lain yang mengkritik pesan kita atau komentar kita, Anda langsung marah, emosi, itu nggak baik. Hormatilah kritik mereka. Tahanlah emosi Anda pada saat melakukan komunikasi kelompok. Kemukakan fakta dan opini dalam uraian yang sistematis dan logis. Perbanyaklah fakta, opini jangan terlalu banyak, karena mereka akan tidak percaya terkait dengan apa yang kita sampaikan kalau kita belum kredibel. Selanjutnya adalah jangan bersifat super paling hebat sendiri, paling menguasai sebuah kelompok. Itu nggak baik dalam komunikasi kelompok. Jangan mengkritik orang lain. Pada saat kita menerima kritik, kita tidak usah memberikan kritik kepada orang lain. Ini penting dalam komunikasi kelompok. Jangan bersikukuh dalam pendirian. Jangan berdebat kusir dalam proses komunikasi kelompok. Dan yang terakhir, jangan emosional. Ini penting dalam komunikasi kelompok. Berikutnya terkait dengan komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok besar ini adalah kelompok komunikan yang karena jumlahnya banyak dalam suatu situasi komunikasi hampir tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal.
kemungkinan dialog atau diskusi antara komunikator dengan komunikan itu hampir dapat dipastikan tidak mungkin bisa terjadi. Contohnya pada saat muktamar, konferensi, kongres yang dihadiri orang dalam jumlah besar. Ini sangat mendekati pada saat nanti komunikasi publik. Ini hampir mirip dengan komunikasi kelompok besar. Mungkin itu saja, sekian dari saya terkait dengan komunikasi kelompok. Nah, teman-teman mahasiswa bisa mencari referensi lain berkaitan dengan komunikasi kelompok. Jangan hanya bersumber pada materi yang saya berikan. Aktif dalam e-learning itu sangat diperlukan. Diskusilah dalam e-learning. Berilah pertanyaan dalam e-learning. Nanti kalau bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mahasiswa di dalam forum e-learning. Pada saat nanti kelompok 2 maju, harapannya bisa masuk dalam aplikasi Zoom, sehingga diskusi dalam aplikasi Zoom dapat berjalan secara optimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.